Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainul Mardani dengan NIM 2505015020009. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sakinah Fitri SS, SPD, MPD. Mekanisme artikulasi adalah proses bagaimana alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa. Proses ini terjadi ketika udara dari paru-paru diatur, digetarkan dan dibentuk oleh organ-organ ucap hingga menjadi bunyi yang bermakna dalam komunikasi. Secara umum, mekanisme artikulasi melibatkan 3 tahap penting, yaitu sumber udara, getaran pita suara, dan pertemuan alat ucap di rongga mulut atau hidung. Tahap pertama adalah sumber udara yang berasal dari paru-paru. Udara ini dikeluarkan melalui mekanisme yang disebut pulmonik egresif, yaitu udara yang keluar dari paru-paru ke arah luar tubuh. Udara inilah bahan dasar bagi terbentuknya seluruh bunyi bahasa Indonesia. Tahap kedua adalah getaran pita suara. Saat udara naik melewati laring, pita suara dapat bergetar atau tidak. Jika bergetar, bunyinya disebut bersuara seperti B, D, dan G. Jika tidak bergetar, bunyinya disebut tak bersuara seperti P, T, dan K. Perbedaan getaran inilah yang membuat setiap bunyi memiliki karakter yang khas. Tahap ketiga adalah proses artikulasi di rongga mulut dan hidung. Di sini, udara diolah oleh alat-alat ucap yang disebut artikulator. Artikulator dibedakan menjadi 2, artikulator aktif seperti lidah, bibir, dan anak lidah yang dapat bergerak, dan artikulator pasif seperti gigi, gusi, dan langit-langit yang menjadi tempat sentuhan. Pertemuan antara artikulator aktif dan pasif menghasilkan tempat artikulasi. Misalnya yang pertama, bunyi bilabial dihasilkan oleh kedua bibir seperti P, B, dan M. Yang kedua, bunyi alveolar dihasilkan oleh ujung lidah yang menyentuh gusi seperti D dan N. Yang ketiga, bunyi velar yang dihasilkan oleh bagian belakang lidah yang menyentuh langit-langit seperti K dan G. Selain tempat, ada juga cara artikulasi, yaitu bagaimana udara dikeluarkan. Contohnya yang pertama, bila udara tertahan lalu dilepaskan, disebut letupan seperti P dan T. Yang kedua, bila udara keluar dengan gesekan, disebut geser seperti S dan V. Yang ketiga, bila udara keluar melalui hidung, disebut nasal seperti M dan N. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme artikulasi merupakan sistem kerja yang sangat teratur antara pita suara, paru-paru, dan organ-organ ucap. Tanpa koordinasi yang baik antara ketiganya, manusia tidak akan mampu menghasilkan bunyi bahasa secara jelas dan bermakna. Selain itu, dengan memahami mekanisme artikulasi, kita bisa mengenali perbedaan bunyi antar daerah atau dialek, serta mengetahui mengapa bunyi tertentu sulit diungkapkan oleh penutur bahasa lain. Pengetahuan ini memperkaya pemahaman kita terhadap keberagaman fonologis bahasa Indonesia, baik dalam konteks sosial maupun budaya. Dari pemaparan materi dapat disimpulkan bahwa mekanisme artikulasi bukan sekedar proses fisik dalam berbicara, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam pembentukan sistem bunyi bahasa. Demikian penjelasan saya mengenai mekanisme artikulasi dalam fonologi bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.